Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saudara-saudara nanti akan saya bawa kepada virtual learning untuk mempelajari analisa cash flow yang bisa dipergunakan untuk melakukan analisis atas kelayakan kredit maupun untuk restrukturisasi kredit. Saya ingin sampaikan latar belakang kenapa cash flow menjadi sangat penting bagi perusahaan dan juga mitra bisnisnya, khususnya bank, untuk melihat repayment capacity dari satu perusahaan atas kredit yang dikucurkan oleh perbankan. Yang pertama, cash flow ingin saya katakan sebagai suatu darah dalam satu perusahaan, atau kalau kita analogikan di dalam tubuh manusia, cash flow bagi perusahaan ibarat darah bagi tubuh kita. Kalau kita kekurangan darah di dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, ya. Sama seperti di dalam satu perusahaan, sekiranya cash flow perusahaan itu mengalami kesulitan, maka perusahaan juga tidak akan memiliki fleksibilitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, aktivitas apa? Maka di dalam perusahaan mengenal dalam 3 kelompok. Yang pertama, perusahaan yang mengalami kesulitan akan cash flow. Pertama, dia akan mengalami kesulitan untuk membiayai operasional perusahaannya. Nah, yang kedua, perusahaan juga akan mengalami kesulitan untuk membiayai aktivitas investasinya. Investasi atau belanja barang modal atau capital expenditure atau capital goods, maka perusahaan sulit untuk melakukan pertumbuhan karena investasinya sulit dibiayai dari cash flow perusahaan. Yang ketiga, kalau perusahaan mengalami lack of cash flow atau kekurangan cash flow, maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi aktivitas pendanaannya. Di dalam aktivitas pendanaan ada 2 kelompok besar pemilik perusahaan. Yang pertama adalah internal financing, pemegang saham, dan yang kedua adalah external financing atau kreditor. Kalau perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap pemilik dananya, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan baik di depan pemegang saham maupun kepada para lendernya, para kreditornya. Di dalam lender ada bank di sana. Nah, oleh karena itu kalau kita rangkai cash flow itu menjadi satu kesatuan, perusahaan harus mampu menjaga cash flow-nya agar satu, mampu membiayai operasional perusahaannya. Yang kedua, mampu membiayai aktivitas investasinya agar perusahaan terus tetap tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pemilik dana yang menanamkan investasinya ke dalam perusahaan. Apakah itu kreditur dari pihak external financing maupun pemegang saham atau shareholder dari internal financing. Nah, ketiga aktivitas itu yang harus tetap di-maintain oleh perusahaan agar cash flow yang dimilikinya mampu menservis kepada 3 aktivitas utama perusahaan. Itu pengantar cash flow analisis yang akan kita kupas lebih jauh dalam sesi-sesi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.